Halo Kidal, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kondisi mental para pemain badminton. Jadinya saya kasih judul dari hahaha menjadi frustasi. Oke, kita kenalan dulu. Jadi di sisi yang dekat sama kita ada Alex dan Handoko, yang biasanya disebut Ndok. Ya kenapa ya kok setiap orang yang aku temui namanya Handoko selalu dipanggilnya Ndok, atau bahasa Indonesianya artinya telur. Di sisi sebelahnya atau lawannya Ndok ada Kosandi dan Alkosa atau dipanggil Kosa. Sebelumnya aku minta maaf karena videonya nggak lengkap. Sebabnya aku telat nyalain kamera dan mereka udah buruan main. Alex ini masih umur 16 tahun. Kelas 2 SMA mungkin ya. Atau kelas 1 SMA. Jadi inget-inget zamanku dulu training ikut klub. Sebenarnya aku udah ikut klub sejak SMP, tapi mulai intens seminggu 3 kali itu waktu SMA sih. Ya seumur-umuran Alek gini. Kalau masih muda itu badannya masih lentur, mau kemana-mana cepat. Cuman sayangnya kurang pengalaman aja. Jadi jam terbangnya kurang. Makanya seringkali kalau aku partneran sama Alek juga bingung karena yang dia tahu cuman kalau bola turun jaga di depan, kalau bolanya dari kita naik jaga kiri dan kanan. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu, tapi lihat kondisi masing-masing. Terutama kondisi partner kita, jika kepepet ya atau terdesak harusnya kita yang cover di tempat yang ya kita lihat lawan kita yang sekiranya bakal ditempatkan di mana, itu yang kita tempati posisinya. Ya aku nggak bisa jelasin secara detail karena nggak sesuai ini ya. Harus lihat kondisinya dulu. Situasinya seperti apa baru aku bisa jelasin. Kalau kasih peraturan-peraturan gitu nggak bisa karena kadang-kadang nggak sesuai apa yang ditulis, atau kalau bagi kiri kanan depan belakang itu kan udah jelas ya, mudah dipahami, tapi kadang-kadang kalau yang detailnya kita harus berkecualian itu, detailnya harus lihat situasinya yang detail dulu. Oke, sementara ini sepertinya Alex sama Handoko unggul. Handoko ini kurang lincah memang. Sebenarnya kalau orang kurang lincah itu harus main instingnya diperkuat. Jadi bisa tahu dia harus berdiri di mana sebelum lawan kita menempatkan bola di situ. Nah, seperti ini tadi kan Alex habis smash keras, harusnya Handoko itu udah langsung maju ke depan. Tapi dia kan telat. Kebanyakan kalau lawan kita bukan atlet, kalau di smash keras pasti ngasihnya itu ke net. Makanya harus ada yang follow up. Yang follow up ya pasti partnernya, karena yang habis nyemes nggak bisa langsung maju. Aku jelasin situasinya dulu ya. Jadi Kosandi ini jarang datang dan mungkin sama Kosa partneran ini baru pertama kali atau mungkin 2 atau 3 kali. Jadinya masih kagok ya kalau bahasa Jawanya. Jadi masih canggung.
kira-kira partnernya mau nempatin kemana-mana, jadi nggak, kan jarang ketemu jadi nggak tahu harus kemana. Lalu kalau Alex sama Handoko ini, Alex yang lincah cepat larinya, dia harusnya cover Handoko, cuman Alex ini kan nggak tahu ini ya, apa, kalau situasi-situasinya itu kayak kurang tahu baca situasinya seperti apa dan harus berada di mana. Yang aku tahu selama partneran sama Alex ini, dia rajin ambil bola, jadinya kadang-kadang aku bingung sendiri karena waktu sebenarnya aku yang ambil tapi sama Alex diambil, lalu aku harus cover lari-lari ke daerah yang nggak semestinya aku bisa ambil gitu. Kalau soal skill, aku rasa Alex ini bagus kok mainnya. Smashnya keras, backhandnya juga bisa sampai belakang. Terus silang-silangnya kadang masih error, nettingnya juga masih banyak error. Tapi footworknya bagus. Terus kalau Kosa itu memang suka aneh-aneh. Dan dia suka kedut, jadi ditunggu bentar terus dikasih ke belakang atau dikasih ditahan dulu terus di net. Ya mirip-mirip kayak Anthony Ginting gitu. Gaya permainannya begitu. Cuman kadang-kadang kalau servis itu sebenarnya fault karena yang servis belum melakukan serve dia udah lari untuk cegat bola. Cuman kadang-kadang kita nggak bilang fault sih karena nggak seberapa jelas. Harusnya yang berhak bilang kayak gitu kan wasit yang jaga di area garis net. Jadi bisa lihat dari samping itu jelas. Terus Ko Sandi ini suka mainnya itu drop shot di silang-silang gitu. Nah kalian lihat sendiri kan Alex itu habis kasih net lalu silang itu cepet banget. Kalau aku udah nggak bisa, bisa terbang seperti itu udah nggak bisa. Kalau dulu waktu SMA ya bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya bisa kalau dipaksa, tapi langsung sakit pinggang nanti. Seperti yang aku bilang, Kosa ini kan suka main kedut. Jadi ditahan dulu lalu dibuang ke belakang. Tapi sering out, nggak akurat. Alex ini buangan bolanya itu sederhana. Kalau di depannya dicegat gitu ya mending kasih net atau net silang. Atau kalau berani biasanya aku kasih buang lob yang lurusannya tapi kewencengin aja. Biasanya yang nyegat tambah kaget terus dia nggak bisa ini, nggak bisa smash atau nggak bisa ngeblok lagi karena terlalu cepat. Dan kalau kita kasih yang keras itu kan kadang resiko kena net ya, tapi bergulir nanti jatuhnya ke, ya kayak gini, jadi bergulir nanti jatuhnya ke area lawan kalau kita beruntung. Dan memang untung-untungan sih kalau ada yang cegat di depan net tuh kita kasih kenceng gitu. Untung-untungan kadang masuk kadang enggak. Cuman itu bisa bikin apa, mental lawan itu agak ciut. Lain kali dia nggak mau ngasih ngeblok lagi di net. Soalnya kita berani untuk memukul keras di depan net gitu. Ini diapain sih sama Alek kok Sandi protes?
Nggak boleh gitu sama orang tua ya Alex, nggak sopan. Kalau aku lihat di atas kertas ya, seharusnya Handoko sama Alex ini skillnya harusnya lebih unggul daripada Kosa dan Kosandi, karena Kosa sendiri meskipun bagus tapi suka error, dan Kosandi juga ini ya apa, mainnya tipis-tipis sih, seringnya nyangkut di net juga, sama kurang lincah sih kalau lari-lari kiri kanan gitu. Ya nanti kita lihat aja siapa yang bakalan menang, timnya Doko atau timnya Kosandi. Alex nih kalau nyemes kan keras, jadinya bisa dapetin poin langsung. Kalau dia sering-sering lakukan seperti itu, mestinya sih cepat menang. Ini ya Doko takut servisnya disergap oleh Kosa. Sebenarnya nggak boleh sih Kosa itu bergerak sewaktu Handoko belum nampel. Koknya sebelum nyentuh senar itu nggak boleh. Tapi Handoko juga nggak boleh ragu-ragu kalau mau ngelakuin serve. Kalau ragu-ragu lengannya udah ngayun ke depan terus ditarik lagi itu nggak boleh juga, fault. Jadi keduanya sama-sama fault sebenarnya. Kosa gerak dan Handoko juga dua kali mengayunkan raket. Ini Alex kasih di depan tuh resiko sebenarnya. Kalau Kosandi net silangnya bagus udah mati tuh Alex. Kalau kakinya Alex nggak siap untuk jaga di tengah atau ambil ke net di kiri. Handoko ini posisinya baru datang dan langsung main, jadi dia masih kaku. Makanya agak susah untuk lari-lari ke depan. Dan Alex kan udah main satu kali sih tadi sebelum game ini. Kalau kita lihat ya banyak orang di sini, 4 orang ini sering melakukan kesalahan. Banyak out, banyak nyangkut, kayak gitu-gitu. Kalau biasanya sih Handoko kalau udah panas biasanya nggak sering nyangkut sih. Kalian pernah nggak dapat partner yang sering melakukan kesalahan? Gimana perasaan kalian? Apa jengkel atau ya tertawa-tawa karena ya memaklumi? Atau malah sering kalian marah-marahin? Hari tadi Alek itu ngasih lob-lob. Harusnya itu nggak usah kasih lob-lob. Kalau main double itu yang kalau dari lawan ngelob itu sangat berisiko. Apalagi kalau lawan kita itu doyan nyemes. Harusnya main double itu malah nurun-nurunin bola terus. Nah, Kosa ini kan memang suka tipu-tipu ya. Jadi gerakannya itu susah ditebak. Makanya kalau mau serve ke Kosa itu harus siap. Ini yang aku udah dibilang yang jadi Alek ini kerajinan orangnya. Harusnya nggak perlu diambil kalau nggak yakin bisa ambil. Kalau kedua tim itu kira-kira skillnya imbang, siapa yang menang itu adalah yang bisa rotasi dengan bagus. Jadi kalau saling mengerti dan kerjasamanya dengan partnernya itu bagus, nggak ada yang disalah-salahin atau dimarah-marahin, itu biasanya yang menang. Makanya kalau kita lihat atlet main double itu sering menyemangati kawannya sendiri. Jadi kan mereka sering toss. Walaupun gagal tetap toss. Nah, kayak gini
Alex tuh sebenarnya kan nggak perlu ke belakang, jadi dia lari lagi ke depan. Nanti cepet capek dan itu buka lapangan kita banyak kosongnya karena partner kita nggak bisa muter-muter seperti yang Alex harapkan. Ini Handoko udah mulai panas dan dia itu mulai bingung kalau partneran sama Alex. Dia harus bagaimana. Makanya tadi lari-lari waktu ngambil di net. Padahal Alex udah deket. Pukulannya Alex ini harusnya bisa lebih variasi lagi. Kan cuman kasihnya itu di lob, buang-buang bola ke lob, 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 smash, lob, smash gitu, atau drop shot, drop shot. Yang kebanyakan nyangkut. Ini ada katanya aku apa out apa enggak, aku enggak seberapa kelihatan sih. Jadi aku bilang sepertinya masuk. Agak kecewa sih ya Doko. Nah, ini aku bilang masuk, makanya Doko ketawa-ketawa. Ya sudah jelas kan masuk. Ini yang aku bilang. Alex tuh kalau kembaliin kan ngawur. Ada orangnya kok dikasih bola di depannya. Harusnya kasih lebih variatif lagi. Dan gak cuma variatif ya, tapi lebih strategis. Ditempatkan di meskipun di dekatnya lawan tuh, tapi yang sulit misalnya habis net terus bisa kasih net lagi misalnya sama lawan tuh dikasih net ke kiri ya. Kita tambahin lagi, tambah kiri lagi gitu. Itu kan eh, termasuk menjebak ya. Meskipun dekat sama lawan tapi termasuk menjebak soalnya biasanya lawan bayangannya kalau dikasih kiri pasti dibalikan ke kanan. Tapi jarang orang yang main habis dikasih kiri lagi itu jarang. Apalagi ngasihnya ke tempat yang sama itu 3 kali. Jadi yang lawan kita pasti mikir, ah nggak mungkin ini dikasih lagi ke tempat yang sama. Ternyata 4 kali kita meletakkan di tempat yang sama. Akhirnya lawan kita mati. Nah, kayak gitu-gitu kan kita harus cerdik ya. Nggak boleh terlalu monoton kalau ngasih bola. Ngasih bola-bola yang nggak biasa. Ini harus kita ulangi nih. Jarang-jarang ada kok bisa jump smash. Terus aku bilang, wah kok bisa ya lakukan lompat jump smash. Terus kata Ko Sandi, habis makan babi. Ini Handoko udah mulai marah-marah karena Alex sering error. Buat Alex mumpung masih muda kalau sering error itu bukan karena kurang latihan, tapi tekniknya mungkin kurang benar. Dan untuk kasih netting itu nggak nggak cuma satu tekniknya netting, ada banyak. Terus kadang benar, kadang salah itu kan pendapat orang ya banyak. Kalau coachnya beda, udah pasti tekniknya itu beda. Kalian bisa coba-coba sendiri cara netting yang menurut kalian itu masuknya bagus atau tipis gitu. Kalau aku mau kasih tips satu ya, eh, kok itu mengenai raket kita, kepala raket kita mengenai senar. Kalau mau presisi kita tempatin kok itu mengenai yang di pinggir-pinggir. Jadi yang senarnya itu lebih kenceng. Kalau di tengah-tengah raket itu kan senarnya nggak kenceng.
Karena yang paling sweet spotnya itu kan yang paling kendor. Untuk ngelob bagus, tapi kalau untuk pukulan presisi, apalagi di net, kalau mau tipis, itu jangan ditaruh di sweet spot, karena nanti hasilnya nanggung. Oh iya, jadi kurang satu ya. Jadi kalau skillnya sama lawan tuh kita hampir sama levelnya. Yang menang tadi kan aku bilang yang rotasinya benar atau yang bisa kerjasamanya bagus. Terus ada satu lagi yang bisa menguasai emosi. Jadi waktu lawan provokasi atau waktu partner sering melakukan kesalahan, itu kita kalau bisa kontrol emosi kita, nggak sering marah atau nggak suka ngomelin pasangannya, itu yang punya kemungkinan menang lebih besar. Karena apa? Kalau kita marah-marah, pukulan kita jadi terganggu. Pertama. Kedua, kalau kita marah-marah cenderung untuk menyerang dengan membabi buta. Jadi nggak dipikir dulu, nggak ditempatin di tempat yang kosong atau posisinya mungkin kurang enak. Tapi kita maksa untuk smash. Nanti hasilnya bisa satu nyangkut atau dua, lawan udah siap posisinya dan kembalikan ke tempat yang kosong yang sama sekali tidak kita duga. Orang yang marah-marah biasanya nggak bisa langsung lari atau tingkat konsentrasinya itu berkurang kalau marah-marah. Mungkin atlet yang nggak marah-marah itu, kalau kalian bisa lihat Akane Yamaguchi, menang pun dia juga nggak berekspresi. Tepuk lagi ya? Mau ditepuk lagi ya? Ini Kosa diangkat, harusnya Kosa itu udah siap maju. Terlalu belakang dia jaganya, makanya sulit untuk maju. Kosandi ambilnya telat, udah turun terus ditampel. Jadi ada dua macam cara untuk drop shot ya. Kalau dari belakang gitu, itu satu drop shotnya lurus dari posisi atas itu turun menuki ke bawah. Dan biasanya itu cepat. Aku suka yang seperti itu. Kalau yang kedua, bolanya melambung. Jadi bolanya udah turun, terus kita kasih bolanya melambung, tapi jatuhnya nanti di deket net tipis. Itu kalau lawan kita atlet pasti udah di net kill. Tapi kalau bukan atlet biasanya ya ditungguin aja. Tapi bisa sih kalau ada dua macam. Jadi caranya yang satu garisnya lurus, nuki, kayak smash tapi pelan. Yang kedua melambung kayak lob tapi dari bawah dan jatuhnya di deket net. Dan yang Kosandi tadi lakukan yang bukan nuki, jadi yang kayak lob, membentuk kurva. Alek bagus habis ngasih net, terus ada follow up-nya cuman ya error. Kalau aku belajar dari om-om tuh ya, mereka om-om itu kalau main itu nggak perlu keras. Yang penting ditempatkan di tempat yang kosong gitu aja, itu udah dapat poin. Yang penting kan dapat poin, bukan matiin lawan secepat mungkin kan. Setelah marah-marah sekarang Handoko udah mulai frustasi. Dan Alek ini sepertinya udah merasa bersalah karena setiap kali atau sering kali
melakukan error. Oke, first rule, jangan kasih bola-bola yang mudah. Ngasih lob-lob biar diserang terus. Udah gitu ngasih lobnya itu ke tengah-tengah. No, ke tengah lagi, ke tengah lagi. Lah orangnya udah di tengah kok dikasih di tengah. Kasih lobnya yang agak jauh, yang di pojok kiri dan kanan. Terus mati sendiri. Soalnya Kosa kalau main nggak monoton. Kalau kalian nggak siap, ya mati. Kasih lob lagi. Nah, gini kan benar. Jadinya Kosa itu masih lari-lari. Nggak nunggu di tengah aja. Ini Andoko harusnya habis kasih net. Dia itu yang lari ke belakang untuk ngambil bola yang di belakang. Jadi Alek nggak perlu ngambil backhand. Karena kalau habis ambil backhand terus bolanya kembali ke kita itu biasanya kita sulit untuk ngembaliin yang enak gitu. Soalnya kan backhand itu ya mata kita berada di belakang lapangan kan. Terus waktu kita memutar badan itu kan mata kita nggak bisa lihat dengan jelas. Pokoknya kalau main double itu sebaiknya menghindari pukulan backhand. Kalau bisa jangan pakai backhand. Dan sebagai partner kalian juga jangan gini ya. Sebaiknya aku nggak boleh pakai backhand biar partnerku yang backhand. Nggak boleh gitu. Jadi partner kita harus kita jaga supaya jangan sampai partner kita itu melakukan backhand juga. Nah, kalau kamu tahunya cuma kalau dikasih pendek posisinya depan belakang itu nggak bisa ngambil kayak gini. Karena posisinya Handoko kan udah kepepet nggak bisa balik lagi ke tengah. Makanya Alex yang harusnya maju. Ini Alex udah berapa kali nettingnya error. Kalau tekniknya mungkin udah benar, latihannya udah benar, mungkin harus belajar timing. Kapan kita ambil bola, posisi bolanya itu waktu di atas dekat putih-putihnya atau pitanya net, atau ambilnya di bawah. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi tergantung bolanya diambilnya di mana dan posisi raket kita harusnya ngambilnya gimana. Kalau bolanya udah di bawah, posisi raket kita harusnya gimana itu beda. Kalau bolanya udah dekat lantai, raket kita itu harus sejajar sama lantai. Tapi kalau bolanya itu masih di atas, raket kita itu harus dimiringkan dikit atau hampir sejajar dengan net. Jadi tegak lurus sama net. Itu nanti bisa tipis. Jadi sudutnya kemiringannya raket itu diatur. Jangan cuman belajar satu teknik untuk netting waktu latihan ya bisa, karena kalau latihan itu kan bola ditaruh gitu aja sama coachnya. Tapi kalau permainan yang sebenarnya kadang-kadang langkah kita itu udah terlambat, bolanya udah turun ke bawah. Makanya tekniknya beda lagi. Nah, kalau
Kemarin sama coach belajar cuma satu teknik itu aja. Memang sama-sama namanya netting, tapi ada perbedaan sudut kemiringan raket itu yang harus dipelajari. Ini poinnya cukup ketat, saling kejar mengejar. Jadi karena gamenya 30, kalau nggak salah ini nanti hasilnya itu 28-30. Ini kosa ngawur. Nggak selamanya setiap servis itu bisa disergap. Atlet aja nggak bisa kok. Kalau servisnya bagus pasti nggak bisa disergap. Kalau servisnya bagus tapi bisa disergap itu artinya fault. Ini Andoko telat lari, salah mendeteksi, pikirnya Coach Andi mau ngasih lurus, ternyata kasihnya silang. Kayaknya ini semua pada tegang, soalnya poinnya ketat banget. Ini Alex error lagi. Nah, drop shotnya Alex ini yang aku tadi bilang melambung, kayak lob, ambilnya dari bawah. Aku gak rekomendasikan drop shot seperti itu kalau dari belakang lapangan, karena kemungkinan besar nyangkut. Kalau dari tengah nggak apa-apa, masih bisa. Masuk. Yang tadi lope tadi out. Ini Coach Andi lagi shot, jadi koknya bergulir di net atau nempel net. Nah, nggak bisa dikembaliin sama Alex. Sebenarnya itu masih bisa sih dikembaliin eh, kalau mau. Ya, tapi memang susah sih. Tapi kalau kamu mau berusaha, mestinya bisa. Ya untung-untungan sih. Caranya pakai gerakan sejajar dengan lantai raketnya, terus dikasih gerakan kipas. Itu satu. Kalau yang kedua eh, sama raketnya itu sejajar dengan lantai, terus ditarik ke arah badan kita. Jadi ditarik, bukan didorong. Ditarik. Tapi kita ambilnya itu di bawahnya net ya. Jadi raket kita bakalan masuk sebagian ke area lawan,
Tapi itu masih boleh soalnya koknya kan udah masuk di daerah kita, nggak fault. Kayak tadi ya. Alex lagi-lagi nettingnya error. Entah grogi atau apa ini. Semua grogi, nyangkut-nyangkut. Kalau poin-poin kritis tuh sebaiknya nggak angkat bola sih. Jadi servisnya biasa aja, jangan flick. Tapi servis flick itu ya mengusir frustasi sih. Jadi lebih nggak stres. Kalau servis pendek itu kan kita terlalu hati-hati. Jadi kalau udah stres atau grogi gitu agak sulit untuk bisa ngelakuin servis tipis. Paling gampang ya memang di flick. Nah di flick kan udah poin-poin akhir soalnya. Dan akhirnya Kosandi dan Kosa yang menang. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you for watching. Nantikan video-video berikutnya.